Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh untuk menghadiri prosesi pemakaman jenazah Paus Fransiskus. Salah satu tokoh yang diutus oleh Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Sebenarnya apa sih pemerintah Indonesia itu penting dan urgensinya mengutus Jokowi ke Vatikan? Kok kayak nggak ada orang lain? Sungguh memalukan. Presiden Prabowo mengirim salah seorang tokoh paling korup di dunia, yaitu mantan Presiden Jokowi, sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam upacara pemakaman pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus di Vatikan. Kalau emang Presiden Prabowo nggak mau dinilai berada di bawah bayang-bayang pengaruhnya Jokowi, harusnya ya Jokowi dicuekin aja. Jangan malah dikasih panggung terus. Dengan diutusnya Jokowi ke Vatikan oleh Presiden Prabowo, menurut gue itu justru semakin mempertegas kuatnya pengaruh Jokowi atas Presiden Prabowo. Ya kalau yang kita pahami, kalau misalnya Presiden berhalangan ya sudah jelas wapresnya yang mewakili gitu ya. Atau bahkan mungkin Duta Besar RI untuk Vatikan jauh lebih masuk akal. Kan ya yang kita tahu Pak Jokowi kan adalah mantan presiden. Kalau boleh teman-teman politik kasihnya satu hal, dia harus yakinkan publik bahwa presiden itu ada satu orang. Itu lihat Pak Jokowi itu meresahkan, nggak bagus juga untuk beliau. Apalagi sesuatu yang tidak bisa diselesaikan negara, dia tampil untuk menyelesaikan. Itu memang presiden dalam presiden. Gue heran, kan kita punya wapres. Sayang kan kalau fungsinya cuma buat bagi-bagi susu gratis atau cuma buat bikin konten YouTube doang. Tapi kenapa yang diutus ke Vatikan sama Presiden Prabowo malah bapaknya? Kan semua juga tahu kalau Jokowi dari dulu paling males hadir di acara-acara luar negeri. Apalagi kalau harus ketemu sama pemimpin-pemimpin negara lain. Pasti ada aja alasannya buat ngeles. Terus kenapa nggak wapres aja yang dikirim? Kan wapres kita pernah tinggal di luar negeri. Emang nggak ada yang salah sih kalau Presiden mengutus Jokowi ke Vatikan. Cuman menurut gue jadi aneh aja. Karena kan katanya nggak mau dibilang ada matahari kembar. Dengan diutusnya Jokowi ke Vatikan oleh Presiden Prabowo, menurut gue itu justru semakin mempertegas kuatnya pengaruh Jokowi atas Presiden Prabowo. Menurut gue, itu semakin memperkuat pendapat masyarakat akan adanya matahari kembar. Bingung juga ya kapasitasnya sebagai apa ya Pak Jokowi ini, karena kan dia tidak ada di struktur tata kelola kenegaraan kita. Ya kalau yang kita pahami, kalau misalnya Presiden berhalangan ya sudah jelas wapresnya yang mewakili gitu ya. Ya kalau misalnya tidak bisa juga, mungkin Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, atau bahkan mungkin Duta Besar RI untuk Vatikan jauh lebih masuk akal. Kan ya yang kita tahu Pak Jokowi kan adalah mantan presiden. Nah kalau mantan presiden bisa menjadi perwakilan dari presiden kita, ya berarti Megawati, SBY ya bisa juga gitu ya. Nah yang menarik lagi adalah ini nih, Pak Jokowi dan beberapa orang lagi kan akan berangkat besok ya. Nah kebetulan besok ini bertepatan dengan ini. Kok bisa begitu ya? Ya tapi kayaknya sih ini cuma kebetulan aja. Salam. Sungguh memalukan. Presiden Prabowo mengirim salah seorang tokoh paling korup di dunia, yaitu mantan Presiden Jokowi, sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam upacara pemakaman pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus di Vatikan. Bisa dipastikan bahwa upacara ini memperoleh perhatian besar dari umat Katolik di seluruh dunia. Apa yang melatar belakangi tindakan Prabowo ini? Menganggap pemakaman Paus Fransiskus sebagai sebuah upacara biasa saja? Menaikkan pamor Jokowi ke panggung dunia? Atau ada alasan yang lain? Kita beda ini kan. Kalau saya kan memang setuju bahwa mungkin ini adalah bagian daripada strategi Prabowo mengakomodir semua 129 orang yang boleh dibilang kebanyakan 75% tuh orangnya Jokowi. Kalau itu dibiarin, mereka itu di backup cukong-cukong. Ya bisa kudeta. Problematikanya bagi Pak Prabowo, beliau mau menghemat sesuatu anggaran, ya, tapi buat kabinet yang bongsor. Jadi ini kontradiktif. Nah, beliau tidak boleh terlihat kontradiktif dengan berbagai pernyataannya. Nah, itu yang mau diselamatkan. Problematikanya lingkaran presiden itu harus kuat. Tapi lihat aja nanti
setelah Kalau evaluasi, pintunya 4 pusing kita, Pak. lihat nanti setelah evaluasi, setelah Pak Prabowo buang orang-orang yang tidak mengikuti dia Untuk atau meyakinkan pada publik, maka- Pak, kalau saya bisa kasih masukan Hmm. ke Pak Prabowo, sayangnya kan pintu beliau Iya. tertutup tuh, karena kan beliau nggak megang handphone, semua lewat Teddy. Nah, kalau boleh teman-teman politik kasih satu hal, dia harus yakinkan publik bahwa presiden itu ada satu orang. Itu geliat Pak Jokowi itu merisahkan, nggak bagus juga untuk beliau. Apalagi sesuatu yang tidak bisa diselesaikan negara, dia tampil untuk menyelesaikan. itu memang presiden dalam presiden. Iya tuh, itu memaksakan betul. Itu kan menterinya dia Iya. sengaja untuk menutupi pagar laut itu. Kontroversial gitu. Sebenarnya apa sih pemerintah Indonesia itu penting dan urgensinya mengutus Jokowi ke Vatikan? Kok kayak nggak ada orang lain? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling saya dengar dari kawan-kawan media. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu menjadi perdebatan di ruang publik. Memang Jokowi tidak terlepas dari kontroversi yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Wajar kalau kemudian ketika ada nama Jokowi di antara 4 orang yang diutus ke Vatikan, pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul sampai hari ini tidak berkesudahan. Jadi sebenarnya pemerintah itu apa urgensinya, apa pentingnya, kenapa harus Jokowi di situ yang diutus, bukan yang lain? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, inilah yang kemudian membuat begitu banyak pihak yang sebenarnya sudah mulai speak up terkait dengan Jokowi yang juga diutus ke Vatikan. Misalnya kita cek politisi PDIP Arya Bima mengatakan bahwa, kata Arya Bima, tentu dia tidak punya kapasitas untuk menolak ataupun setuju pro dan kontra. Tapi kata Arya Bima, kalau masih belum diputuskan, kenapa bukan Wapres saja yang sebenarnya harus diutus ke sana? Bukankah Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka, adalah sosok yang jauh lebih representatif? Mengingat secara posisi politik Gibran itu adalah orang nomor 2 di negara kita. Maka kalau yang diutus ke Vatikan itu adalah Gibran, ini tentu dianggap sebagai replika dari kepentingan politik pemerintah. Karena harus diakui secara officially, Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah Gibran. Kata Arya Bima, politisi PDIP ini, kalau memang belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah, alangkah lebih baiknya kalau yang dipertimbangkan adalah Wapres yang kemudian maju ataupun disorongkan untuk hadir ke Vatikan. Tapi kata Arya Bima, kalau memang sudah menjadi keputusan, ya tentu siapapun tidak bisa menolak itu, karena pastinya pemerintah sudah punya argumen rasional sehingga nama Jokowi yang juga harus disertakan hadir ke Vatikan. Kemudian misalnya pernyataan dari Kiai Ma'ruf Amin. Kata Kiai Ma'ruf Amin, tentu bagus malah kalau ada mantan Presiden Republik Indonesia seperti Jokowi diutus oleh pemerintah atas nama negara untuk hadir dalam proses pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Ada simbiosis mutualisme, pemerintah sangat menghargai pemimpin terdahulu, dan Pak Jokowi juga ketika diminta itu juga bersedia hadir. Kata Kiai Ma'ruf Amin, ini adalah sesuatu yang positif dan bentuk kepercayaan dari kekuasaan dan pemerintah kepada presiden-presiden terdahulu, tentunya sebagai bagian untuk berkontribusi bagaimana membangun kohesivitas dan hubungan internasional. Kiai Ma'ruf Amin tentu memberikan respon yang cukup positif, karena bagi Kiai Ma'ruf Amin adalah hak prerogatif pemerintah ketika mengutus dan menunjuk seseorang untuk hadir dalam acara apapun di dunia internasional. Tidak berhenti di situ, ada Direktur Eksekutif para sindikat kalau tidak salah, justru mempertanyakan apa relevansi dan bahkan bisa saja ini menjadi keputusan politik yang blunder dari pemerintah ketika mengutus Jokowi hadir ke Vatikan, karena kata para sindikat ini, Jokowi itu dikaitkan dengan persoalan moralitas dan etika, termasuk juga OCRP dan seterusnya. Di dunia internasional, persoalan persepsi terkait dengan etika itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan fakta-fakta politik apapun. Jadi wajar kalau kemudian Direktur Eksekutif para sindikat ini mengatakan ini bisa menjadi sebagai sebuah keputusan politik yang blunder jika kemudian Jokowi yang harus diutus menjadi bagian salah satu yang harus hadir ke Vatikan. Wow, ini adalah perdebatan-perdebatan yang menurut saya cukup luar biasa. Ya tentu ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak dan mempertanyakan. Karena bagi saya memang kalau kita hitung satu persatu, argumen-argumen soal kenapa Jokowi yang harus diutus ke Vatikan per hari ini itu sebenarnya belum terkonfirmasi dibandingkan dengan 3 nama yang lain. Nah inilah yang ketiga. Kalau kita bandingkan dengan 3 nama yang lain, argumen soal Jokowi turut serta ke Vatikan
saya kira per hari ini memang belum terkonfirmasi. Misalnya kalau kita menghitung satu persatu, kenapa misalnya yang diutus itu Natalius Pigai? Ya tentu Pigai itu adalah menterinya Prabowo Subianto. Kenapa yang diutus itu misalnya adalah Budi Duendono? Karena Budi Duendono itu adalah wakil menteri Prabowo. Nah yang ketiga adalah Ignatius Jonan. Ya, Ignatius ini bukan pejabat publik, bukan menteri dan wakil menteri, tapi kalau kita cek satu persatu, ternyata Ignatius Jonan ini sangat relevan ikut itu karena satu. Ignatius Jonan itu adalah orang yang kemudian menjadi ketua pelaksana ketika Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Indonesia. Jonan inilah yang kemudian dipercaya oleh pemerintah sebagai ketua pelaksana bagaimana proses penyambutan dan kunjungan-kunjungan Paus Fransiskus dengan sejumlah petinggi dan elit-elit kunci di negara kita. Itulah yang kemudian membuat publik mengkonfirmasi ketika ada Jonan di situ ikut serta ke Vatikan, oh ini rasional. Ada pertalian korespondensi yang tidak bisa dihilangkan karena Jonan adalah sosok yang dinilai punya kontribusi terkait dengan penyambutan Paus Fransiskus waktu datang ke Indonesia. Tibalah kemudian pertanyaan dengan Pak Jokowi. Apa sebenarnya argumen yang kemudian membuat Jokowi itu turut serta harus diutus ke Vatikan? Saya pun sebenarnya tidak punya jawaban. Bisa saja jawaban apapun itu bisa dimunculkan oleh publik. Saya sehari dua hari ini merenung kira-kira apa argumentasinya. Tibalah saatnya saya itu ditanya oleh kawan-kawan media. Pertanyaannya itu terkait dengan apakah dengan diutusnya Jokowi ke Vatikan sebagai upaya untuk mengakhiri polemik terkait dengan matahari kembar, Pak Adi. Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Inilah kemudian yang kemudian membuat saya pada akhirnya punya satu kesimpulan sementara. Jangan-jangan ketika Jokowi juga diutus ke Vatikan, argumennya adalah sebenarnya satu. Sebagai upaya untuk mengamputasi supaya tak ada lagi perdebatan yang terkait dengan matahari kembar. Tentu chemistry antara Prabowo Subianto dengan Jokowi itu tidak bisa dibantah. Sehebat apapun isu yang berkembang belakangan ini, ada matahari kembar, satu persatu menteri dan wakil menteri datang ke Solo, itu nyatanya tidak mempengaruhi apapun terkait dengan hubungan politik Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Tentu yang paling signifikan adalah bahwa ketika Jokowi juga diutus oleh pemerintah hadir ke Vatikan, ini kan mengkonfirmasi sebenarnya persahabatan politik antara Prabowo dengan Jokowi itu jauh melampaui di atas apapun dibandingkan dengan isu-isu spekulan yang terkait dengan matahari kembar, loyalitas ganda, dan seterusnya. Itu adalah argumen saya, karena saya ditanyakan terkait dengan politik. Tapi kalau mau ditambahkan, jangan-jangan ini adalah sebagai bentuk respek ataupun bentuk terima kasih pemerintah Indonesia saat ini kepada Jokowi yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia, baru 6 bulan mantan Presiden yang mungkin dinilai punya kontribusi penting dan jejak-jejak pergaulan internasionalnya, salah satunya ke Vatikan, itu masih cukup dirasakan. Paling mungkin dua hal argumen inilah yang saya kira saya coba untuk sodorkan. Bagaimana at the end Jokowi juga menjadi bagian dari 4 orang yang diutus ke Vatikan untuk turut serta dalam proses pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, yang akan dilaksanakan pada 26 April nanti. Itulah yang saya kira menjadi perlu untuk saya sampaikan. Oke lah guys, kita di ujung pembicaraan. Kira-kira antum, Anda semua, kita semua, Anda semua, you semua, di mana argumentasinya? Apakah sangat relevan ataukah tidak relevan jika nama Jokowi juga harus diutus datang ke Vatikan? Penting nggak sih Jokowi ikut? Tidak penting nggak sih Jokowi harus hadir ke sana? Tentu kita semua punya argumen masing-masing. Tentu kawan-kawan semua itu punya keyakinan masing-masing dan rasionalitas yang bisa disampaikan. Tapi secara overall bagi saya, apapun yang terjadi, tafsir-tafsir politik yang hadir dalam keseharian kita, itu adalah satu keniscayaan karena memang politik kita itu selalu bergerak dinamis dan setiap orang punya preferensi dan keyakinan untuk menafsirkan apa peristiwa politik yang sedang terjadi di Indonesia, termasuk menafsirkan apa sebenarnya motif dan urgensi Jokowi diutus oleh pemerintah hadir ke Vatikan. Ayo ngaku semua ya, Anda itu sebenarnya posisinya di mana? Mendukung Jokowi ke Vatikan, menolak Jokowi ke Vatikan, atau misalnya bersikap abu-abu, tidak mendukung ataupun tidak menolak, dan lebih menganggap ini hanya sebatas ya semacam dialektika ataupun fenomena politik biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Itulah yang saya selalu menjadi satu kesimpulan. Sehebat apapun perbedaan tafsir dan pandangan kita, yang paling penting
Tidak perlulah kita itu ngotot-ngotot dan tegang-tegangan bahwa kitalah yang paling benar dengan argumentasi. Karena kebenaran yang nyata itu hanyalah milik Tuhan, sementara kebenaran yang relatif, kebenaran yang seringkali salah ataupun benar, itu pastilah hanyalah menjadi keniscayaan yang hanya dimiliki oleh manusia yang nisbi seperti kita ini. Terima kasih. Salam politik Syaun-Syaun pastinya mantap semantap-mantapnya.